Halo semua warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dragon Lord, yang berkisah tentang persahabatan Alung dan juga Cowboy. Mereka kemudian secara tak sengaja berhadapan dengan kelompok pencuri yang sangat berbahaya. Tapi sebelum itu dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film, para pemuda dari berbagai desa mengikuti sebuah pertandingan, di mana dalam pertandingan itu mereka wajib mengambil sebuah bola yang telah diletakkan di tempat yang tinggi, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah tas yang telah disediakan. Dalam pertandingan itu, seorang pemuda bernama Alung bersama dengan sahabatnya Cowboy akan mewakili desa timur. Adegan kemudian berpindah ke Alung yang sedang belajar dengan diawasi oleh ayahnya. Layaknya remaja pada umumnya, Alung justru kerap mengabaikan pendidikannya dan lebih memilih untuk bermain-main. Setelah berhasil lepas dari cengkraman sang ayah, Alung dan sahabatnya Cowboy bermain-main di pinggiran sungai. Secara tak sengaja, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang kita sebut saja Mei Mei. Karena mereka berdua menyukai wanita yang sama, mereka memutuskan dengan cara menggunakan permainan koin, di mana dalam permainan itu Cowboy berhasil menebak dengan benar. Akan tetapi Alung justru menipu Cowboy yang sampai membuat Cowboy tersesat. Adegan kemudian berpindah ke sebuah tempat yang memperlihatkan segelomboran orang yang ditugaskan untuk menjaga barang-barang antik negara. Akan tetapi karena barang-barang antik itu bernilai sangat mahal, membuat kelompok itu menyusun rencana untuk mencuri barang antik itu dan kemudian dijual ke luar negeri. Kelompok itu sendiri dipimpin oleh seseorang yang bernama John dan juga wakilnya Tiger. Untuk memuluskan rencana mereka, mereka telah bekerja sama dengan seseorang bernama Tuan Wong. Namun Tiger tidak setuju dengan rencana kelompoknya karena bagaimanapun aset negara haruslah dilindungi. Meskipun pada akhirnya yang lain tetap melanjutkan rencananya. Keesokan harinya Cowboy dan Alung kembali bertemu dengan Mei Mei. Mereka kemudian berkompetisi untuk mendekatinya. Akan tetapi Cowboy berbuat curang dengan memanggil ayah Alung yang memang sedang lewat dan mengutarakan jika Alung telah siap diuji dengan materi puisi. Alhasil Alung pun harus merelakan Cowboy mendekati Mei Mei. Alung kemudian memilih berkata jujur kepada ayahnya jika saat ini ia sedang mendekati seorang wanita. Mendengar hal itu, sang ayah malah mendukung Alung untuk mendekati si wanita itu. Setelah itu Alung kembali menemui Cowboy yang hendak mendekati Mei Mei. Alung yang tidak ingin persahabatannya rusak berpura-pura mengalah dan membiarkan Cowboy mendekati Mei Mei. Mereka kemudian merencanakan sebuah skema di mana nantinya dua teman Alung akan berpura-pura mengganggu Mei Mei. Kemudian Cowboy akan datang bak seorang pahlawan dengan harapan Mei Mei akan bersimpati kepadanya. Namun rencana itu benar-benar di luar perkiraan Cowboy, di mana Alung datang dan kedua temannya memanggil Cowboy sebagai bos. Cowboy yang kesal karena terus-menerus ditipu oleh Alung langsung memukul Alung di depan hadapan Mei Mei. Sandiwara mereka pun akhirnya terbongkar ketika ayah Alung datang untuk menghentikan mereka berkelahi. Sesampainya di rumah, Alung langsung dihukum oleh ayahnya dengan beberapa materi pelajaran. Namun dengan kecurangannya, Alung dibantu oleh guru pribadinya dan dua orang temannya.
Di malam harinya, Alung dan ayahnya mendatangi rumah Tuan Wong yang merupakan ayah dari Koboi dengan tujuan untuk meminta maaf atas insiden di siang hari. Faktanya ayah Alung dan Tuan Wong sudah bersahabat sejak lama. Saat Alung menemui Koboi, sempat terjadi momen canggung di antara mereka. Hingga akhirnya mereka berdua saling meminta maaf dan menyadari kesalahan masing-masing. 我送俾你㗎。送我？哦，會唔會係啲火藥濕咗啊？ Keesokan harinya, John menyuruh anak buahnya untuk mengejar Tiger yang dianggap sebagai pengkhianat dan dapat menggagalkan rencana mereka. Di saat bersamaan, Alung dan Koboi yang sedang berburu ayam berada di tempat yang sama dengan anak buah John. Alhasil, mereka berdua pun menjadi korban salah sasaran. 你喺度做乜嘢？你喺度做咩？我喺度。喂！Singkat cerita, Alung bersama dengan kedua temannya mendatangi rumah Meme dengan tujuan untuk meminta maaf atas insiden tempo hari. Namun mereka malah dikerjai oleh Meme dan juga teman-temannya. Keesokan harinya, Alung dan Koboi mengikuti sebuah pertandingan Jianzi. Jianzi merupakan sebuah olahraga tradisional Cina yang mirip dengan perpaduan antara sepak bola dan juga bulu tangkis. Pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan Alung dan Koboi. Karena saking senangnya, Alung menendang shuttlecock yang secara tak sengaja mengenai wajah Meme. Alung kemudian mengirimkan sebuah surat permintaan maaf ke Meme dengan menggunakan sebuah layangan. Akan tetapi arah angin justru berbalik. Karena tidak ingin surat itu jatuh ke tangan orang yang salah, Alung mengejar layangan tersebut yang mendarat di genteng kelompok John yang sedang melakukan aksi pencurian. Ketika berada di atas genteng, Alung kembali bertemu dengan Tiger yang hendak mengambil barang-barang antik. Alung yang tidak tahu apa-apa malah menjadi sasaran kelompok John yang curiga. Beruntung Tuan Wong meyakinkan John untuk melepaskan Alung. Namun mereka tak menyadari jika Tiger telah mengambil kembali barang antik tersebut. Singkat cerita, Alung dan Koboi mendatangi sebuah kuil, di mana di sana mereka bertemu dengan Meme yang sedang memohon agar diberikan petunjuk terkait jodohnya. Belum juga mendapatkan jawaban, tiba-tiba saja anak buah John datang menghajar Tiger yang memang sedang bersembunyi di kuil itu. Orang-orang di sana sangat tidak suka dengan kelakuan anak buah John. Namun anak buah John tidak memperdulikan mereka semua. Hingga akhirnya Alung pun turun tangan untuk membereskan anak buah John. Alung kemudian membawa Tiger ke rumah Koboi untuk segera diobati. Akan tetapi anak buah John terus mengawasi dan mengintai mereka kemanapun mereka pergi. Setelah berada di tempat yang aman, Tiger menceritakan semua tindakan kriminal kelompok John. Namun Tiger keburu pingsan akibat luka-lukanya. Alung lantas pergi mencarikan obat untuk mengobati luka Tiger.
Di sisi lainnya, John mendapatkan kabar dari anak buahnya jika Tiger telah dibawa ke tempat Tuan Wong, yang membuat John mengira jika Tuan Wong telah berkhianat dan bekerja sama dengan Tiger. Adegan kembali ke Alung yang telah mendapatkan obatnya dan telah sampai ke rumah koboi. Akan tetapi tanpa disadari oleh Alung, anak buah John telah berada di sana. Di situ koboi mencoba memberikan kode ke Alung, namun ia tidak menyadarinya. Hingga akhirnya koboi memberikan kode lewat lagu yang membuat Alung langsung menyadari kehadiran anak buah John. 佢啦。呢個係總管嘅命令。 Pada akhirnya seseorang dari kelompok itu menyadari kesalahan mereka dan tidak ingin terkena hukuman. Alhasil mereka pun memutuskan untuk melepaskan Tiger. Pada saat hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja John datang menyerang Tiger. Pada awalnya Alung dan koboi tidak ingin melawan John karena si John yang begitu kuat. Namun si John mengancam akan membunuh Tuan Wong. Hal itu membuat mereka berdua mau tidak mau harus melawan John demi bisa menyelamatkan Tuan Wong. Film diakhiri dengan Alung dan koboi yang sedang mencoba menggunakan sebuah meriam. 好危險㗎！我知，經過3條左㗎，老豆快啲走！ Oke, sekian aja video untuk hari ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten lainnya.